Kalau tentang baiknya betul. Prabowo, saya mendengar dari Ibu Susi Pujiastuti, Pak Prabowo itu orang yang lugu. Jadi dia itu seperti nothing tulus. Iya, tulus. Gus Dur juga bilang gitu kan. Ada case ketika tahun 2000, ketika Jokowi datang jadi calon gubernur. Oh, oke. Dari Solo. Kan Bang TK kan sudah mencalonkan Foke. Iya. Lalu datang Pak Prabowo, Bapak Jokowi ke TK. Loh, kita sudah calonkan Foke. Untuk tiket itu ada biayanya, kira-kira gitulah. Menurut cerita sebuah sumber, Prabowo bilang saya ganti. Nothing tulus. Makanya ketika misalnya terhadap Anies beda sikapnya. Bang. Karena dulu dia dibantu gitu. Dibantu, tapi kemudian cara kampanyenya yang merasa menyerang pribadi, akhirnya seperti itu. Gitu. Itu perbedaannya. But saya tidak kenal baik Prabowo. Sekali ketemu, lalu saya kenal Anda, mungkin dia nonton di TV, Mas. Tetapi poin saya adalah bahwa orangnya ya sebetulnya tidak seperti yang dikesankan oleh umum. Dan saya terkonfirmasi cerita tentang pencalonan Jokowi sendiri di DKI itu. Itu, Mas. Jadi menolong Bang TK untuk kemudian bagaimana menebus supaya kemudian tiketnya tidak lagi ke Foke. Artinya kalau mendengar cerita Bang Don tadi, Mas BHM melihat harusnya Pak Jokowi asal ya nggak usah aneh-aneh lah ya. Dia harusnya bisa tenang dong ya. Harusnya bisa tenang. Saya nggak bayangin gitu. Kalau misalnya pokoknya saya bebas dari macam-macam ancaman hukum. Saya kira Pak Prabowo akan pegang gitu. Dan nggak aneh-aneh lah gitu. Tapi masalahnya kalau dia kemudian dihianati, ya dia merasa wah kalau gitu saya juga boleh. Nah, dalam kasus dihianati bentuknya seperti apa misalnya? Ya misalnya komitmen yang sudah disepakati, tahu-tahu nggak. Karena menurut saya ini masa pancaroba ya. Jadi Pak Jokowi berkuasa sampai 20 Oktober dan Prabowo sebagai seorang prajurit pada atasan dia taat ya kan. Panglima. Tapi setelah 20 Oktober dia expect saya sekarang Panglima, ya semua nurut sama saya gitu ya. Jangan cawe-cawe lagi, ya kan? Jadi Pak Jokowi mungkin sadar bahwa masa cawe-cawenya itu sudah semakin berkurang dan dia begitu banyak program. Kalau kita lihat kan ketika dia di IKN baru saja ini kan, kemudian wartawan tanya ke Prabowo bagaimana? Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Pratikno. Menanya yang gitu kan? Gesturnya gimana kalau ya, Anda baca? Kalau Pak Jokowi tegang sekali mau mendengarkan jawaban Pak Jangan sampai Prabowo. salah respon ya. Bukan yang benar. Padahal kalau menurut saya, kalau saya soal IKN jadi Pak Jokowi nggak terlalu khawatir akan itu dihambalangkan lah. Karena apa? Itu justru IKN itu akan jadi bisnis yang baik bagi keluarga Prabowo. Karena adiknya Prabowo, Pak Hasim itu sejak 2016, dia kan punya HPH luas itu. Dia nggak mau tebang, dia mau bikin bendungan, mau tadinya jual air dan listrik ke Balikpapan dan Samarinda. Itu besar, 1,5 juta. Tapi karena waktu itu mereka lawan politik, jadi perizinannya dihambat terus oleh pemerintah gitu ya. Nah, saya membayangkan kalau ini nanti Pak Prabowo jadi presiden, mungkin yang semua hambatan itu selesai. Dia berkepentingan keluarganya bahwa IKN itu penduduknya makin banyak, makin besar. Tetap. Kan kalau punya bisnis air dan listrik, waduh, ya kan?